Oke, terima kasih Mas Afgan. Selamat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita bisa diberi kesempatan ya untuk bersama-sama belajar meskipun secara virtual, tatap muka online ya. Semoga nanti tidak mengurangi pemahaman teman-teman ya, seperti pelatihan-pelatihan offline biasanya. Ya, ini sebagian besar teman-teman sudah mengikuti yang minggu kemarin ya. Jadi saya rasa tidak usah perkenalan lagi. Oke, pagi sampai siang ini kita belajar bersama-sama mengenai investigasi kecelakaan dan sistem pelaporannya. Kemudian eh, kita belajar juga mengenai 5S ya, atau housekeeping, atau lebih dikenal kalau dalam bahasa Indonesia adalah tata laksana rumah tangga di tempat kerja, kemudian logout dan take out ya sebagai teknik isolasi sumber energi berbahaya di tempat kerja. Ya, kita langsung mulai saja dari materi pertama, yaitu investigasi kecelakaan kerja. Ya. Oke, saya mulai dari quote-nya Peter Drucker ya. Jadi salah satu tugas utama dari bisnis itu sebetulnya menurut beliau bagaimana caranya kita menghindari kerugian ya. Jadi bukan fokus pada eh, keuntungannya ya, tapi gimana caranya supaya bertahan ya, terhindar dari kerugian. Karena risiko-risiko yang bisa dihadapi oleh bisnis, oleh para pengusaha itu banyak sekali ya. Nah, dalam hal ini konteksnya kita belajar K3 ya. Nah, salah satu risiko yang bisa mengancam proses bisnis adalah adanya risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, kecelakaan kerja skupnya itu luas ya, seperti kebakaran, peledakan, kemudian kejadian-kejadian berbahaya yang lainnya, bahkan penyakit akibat kerja kalau di Indonesia itu tergolong sebagai sebuah kecelakaan kerja. Jadi semua kejadian yang berbahaya di tempat kerja itu termasuk dalam kecelakaan kerja. Ya, makanya dalam jaminan ya di BP Jam Sostek ya, atau BPJS Ketenagakerjaan itu tidak ada jaminan penyakit akibat kerja gitu. Yang ada jaminan kecelakaan kerja. Jadi kejadian-kejadian yang dialami oleh pekerja, kejadian berbahaya apapun, yaitu tergolong sebagai kejadian kecelakaan kerja. Nah, biaya yang ditimbulkan akibat kecelakaan itu cukup tinggi ya, namun tidak semuanya terlihat secara langsung. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Ini yang menjadikan masih banyaknya pimpinan yang belum menyadari ya pentingnya program mitigasi kecelakaan kerja. Ya. Oke. Nah, kita sebagai petugas K3, sebagai orang yang sudah memahami K3 harus mampu ya, menjelaskan ini ya kepada manajemen, kepada pimpinan bahwa ternyata ketika ada kecelakaan biaya yang ditimbulkan itu banyak ya. Jadi cukup banyak biaya yang ditimbulkan dan kerugiannya itu juga tinggi. Namun tidak semuanya terlihat. Nah, kalau bisa kita juga harus mampu menghitung nilainya gitu ya. Jadi ketika ada sebuah kecelakaan gitu ya, selain biaya pengobatan dan biaya-biaya kompensasi, ini semuanya kan kalau di Indonesia sudah diasuransikan ya, sudah ada BP Jam Sostek ya. Artinya biaya yang secara langsung terlihat itu justru eh, pengusaha tidak akan merasa mengeluarkan ya biaya ini. Kenapa? Karena sudah diasuransikan. Ya. Jadi kita harus bisa melakukan penilaian ya, perhitungan terhadap biaya-biaya yang tidak terlihat. Misalnya apa? Misalnya jam kerja yang hilang. Ya. Dengan adanya kecelakaan, ya, pasti minimal ada proses yang terhenti. Ya. Meskipun hanya sekian jam. Itu kan sudah merupakan sebuah kerugian, jam kerja yang hilang. Apalagi kalau perusahaannya adalah perusahaan manufaktur yang setiap menitnya ya
itu sudah dihitung produktivitas pekerjanya. Pekerja mengalami kecelakaan, kemudian proses kerja terhenti selama 1 jam saja, itu sudah tinggi kerugiannya. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kita eee, perhatikan gitu ya, harus kita hitung nilainya. Ya, jadi komponen-komponen yang ada di bawah ini ya, ini kan, dianalogikan sebagai seperti gunung es gitu ya, yang terlihat hanya puncaknya saja. Yang di bawah ini banyak yang tidak terlihat, biaya-biaya yang harus dikeluarkan namun tidak terlihat. Nah, ini kita perlu melakukan perhitungan ya, terhadap biaya-biaya ini, kerusakan bangunan yang ditimbulkan dan sebagainya, ya. Dan kalau bisa dikonversikan menjadi nilai rupiahnya. Supaya apa? Supaya pimpinan itu menyadari bahwa ternyata biayanya tinggi. Ya. Kecelakaan kerja itu menghabiskan biaya yang tinggi. Ya. Dan harapannya dengan pimpinan itu menyadari bahwa biaya akibat kecelakaan tinggi, akhirnya pimpinan kemudian berkomitmen untuk mau menerapkan K3. Syukur-syukur menerapkan sistem manajemen K3. Karena kalau nanti kita bahas konsep sebab akibat kecelakaan ya, itu yang menjadi pangkal penyebabnya ya, yang menjadi penyebab awalnya dari semua rentetan penyebab yang lainnya itu adalah kontrol manajemen. Gitu. Sehingga penerapan sistem manajemen itu menjadi sangat penting. Nah, di Indonesia sudah bagus ya. Di Indonesia sejak tahun 96 sudah ada ketentuan mengenai SMK 3. Meskipun tahun 96 dulu bentuknya masih peraturan menteri ya, peraturan menteri tenaga kerja nomor 5 tahun 96 tentang penerapan sistem manajemen K3. Yang kemudian pada tahun 2012 naik level ya peraturannya menjadi peraturan pemerintah tentang sistem manajemen K3. Jadi secara regulasi Indonesia cukup maju ya. Cukup majunya bagaimana? Sudah lebih dulu ketentuan K3 di Indonesia itu diatur dibandingkan negara lain. Buktinya apa? Buktinya standar internasional mengenai SMK 3 itu baru terbit tahun 2015 ya. ISO 45001 ya tentang SMK 3 itu 2018 baru ada. Ya. Jadi standar internasional SMK 3 itu sebelum tahun 2018 tidak ada. Indonesia sudah ada. Jadi sebetulnya peraturan perundang-undangan atau regulasi K3 di Indonesia itu sudah maju. Ya, bahkan Undang-Undang 1 tahun 70 ya, itu sudah diatur sejak tahun 70 gitu ya. Sampai hari ini usianya sudah 50 tahun. Cuman memang ada kelemahan. Kelemahannya apa? Perkembangan penanganan K3 di Indonesia ternyata eh, tidak ya lebih baik dibandingkan negara-negara lain ya. Kalau lebih dulunya memang Indonesia lebih dulu ya, tapi perkembangannya kemudian sampai dengan hari ini tidak lebih baik dibandingkan negara lain. Nah, ini menjadi PR kita bersama ya. Padahal ketentuan K3 sudah lama usianya, sudah 50 tahun ada di Indonesia, namun ternyata masih banyak tenaga kerja kita yang belum tahu K3. Masih banyak pengusaha yang menganggap K3 itu beban gitu ya. Jadi masih banyak tempat kerja ataupun perusahaan yang masih belum menerapkan K3. Padahal K3 merupakan hak tenaga kerja ya. Oke, bicara mengenai kecelakaan ya, ini digambarkan sebagai sebuah piramida ya. Yang paling atas ini adalah angka kasus kecelakaan yang dampaknya adalah fatal ya. Dampaknya fatal itu yang meninggal dunia. Nah, faktanya di lapangan setiap ada satu kejadian fatality atau kejadian kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, itu selalu diawali oleh 10 kejadian ya, kejadian kecelakaan yang mengakibatkan cedera ringan dan sedang ya. Nah, kemudian setiap 10 kejadian kecelakaan yang korbannya mengalami cedera ringan dan sedang, itu selalu diawali oleh 30 kejadian kecelakaan yang mengakibatkan ya, kerusakan properti. Ya.
Setiap 30 kejadian kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan itu diawali oleh near miss ya, atau kejadian yang nyaris merugikan ya, nyaris merugikan, hampir celaka istilahnya. Jadi seperti ini. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh hanya fokus pada kejadian kecelakaan yang menimbulkan cedera ya. Karena masih banyak yang seperti itu. Masih banyak yang belum melakukan pendataan terhadap kejadian iris. Masih banyak yang belum mencatat ya kejadian kerusakan ya, kejadian kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan. Nah, ini menjadi PR kita bersama ya.